Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullohal jalla sana'uhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqrarus shadiqin wa nasyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin khaliqus samawati wal jibali wal bihari wal aradina wa mukalliful insi wal jinni wal malaikatil muqarrabin bi qaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin fa innahu aghnal aghniyai an syirkatil musyrikin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati semuanya Ustadz nih, lebih khusus Ustadz Ahmad yang selalu ngebel ini, dan Ustadz Hasyim yang selalu hadir di mana-mana, Ustadzah semua yang juga sangat saya hormati, adik-adik yang saya banggakan. Alhamdulillah malam ini sudah termasuk malam ya, kita bisa ngaji bareng. Yang akan kita kaji surat Al-Maidah ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah 6. Tadi saya bilang 5 ya, kurang 1. Al-Maidah 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu semua berkehendak sholat, maka berwudulah. Nah, kalimat berwudulah ini disembunyikan karena sudah maklum dengan adanya kalimat faghsilu wujuhakum ila akhirih yang menunjukkan rukun wudu ini. Gaya bahasa Al-Quran itu sering seperti itu, kalimat-kalimat yang mestinya muncul tapi tidak dimunculkan karena sudah maklum. Apabila engkau hendak sholat, maka berwudulah. Lah praktek wudu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu dan kedua tangan kamu sampai siku. Itu yang kedua. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sampai kedua mata kaki. Inilah fikih wudu ya, fikih wudu. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu semua junub ya, maka mandilah kamu semua. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'atum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kamu sakit
atau bepergian atau mendatangi tempat BAB au ja'atum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa atau menyentuh atau bersetubuh terhadap istri kemudian tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan debu yang baik. Lah praktek tayamum famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kamu dan kedua tangan kamu dengan debu itu. Allah tidak menghendaki agar kamu ini sempit, remek, tidak ya. Dengan aturan-aturan seperti wudhu, mandi, kemudian tayamum agar kamu remek, itu bukan. Tapi Allah menghendaki kamu semua ini bersih, bersih diri dan bersih lingkungan. Kampung yang Islamnya kuat itu lingkungannya mesti bersih. Kampung yang tidak Islam itu najis, itu biasa kececeran di jalan-jalan itu. Allah menghendaki bersih diri dan bersih lingkungan. Fikihnya seperti itu. Kalau menurut bahasa politik, bersih diri dan bersih lingkungan itu kita bebas dari organisasi yang terlarang. Bahasa politik seperti itu. Itu orang bersih diri. Berarti tidak termasuk Ini makna bersih diri menurut politik. Nah, mari kita kaji Al-Maidah 6 ini. Pertama yang dimunculkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ya niki nek teng gramatika Arab itu namanya harfun nida, huruf piranti untuk memanggil. Ini namanya harfun nida. Inilah panggilan dari Allah. Panggilan ini khusus terhadap orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sehingga melakukan sholat, praktek wudhu, kemudian mandi jinabah, kemudian tayamum. Ini khusus untuk mereka yang beriman. Ya, inilah panggilan Allah. Sehingga iman inilah merupakan kekuatan keterhubungan. Yang kekuatan keterhubungan ini sangat kuat. Saya pernah menghitung kalimat ya ayyuhalladzina amanu di Al-Quran. Itu saya temukan 88 ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman. Di Al-Quran Allah memanggil itu sampai 88 kali. Wahai orang yang beriman. Nikilah keterhubungan. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu yang ada di surah Al-Maidah ayat 6 ini kalau dari urutan 88 ini termasuk ya ayyuhalladzina amanu yang ke-33. Sedangkan di surat Al-Maidah itu ada ya ayyuhalladzina amanu 16 kali. Makin panjenengan dicek ya. Dan ya ayyuhalladzina amanu yang ada di surah Al-Maidah 6 ini ya ayyuhalladzina amanu yang ketiga. Nikilah keterhubungan iman. Kuwatu robitotil iman. Maka yang akan saya tekankan ini bagian yang pertama ini, kekuatan keterhubungan iman. Karena saya yakin tentang sholat, jenengan wis tayang kabeh lah nggih.
model salate wong Muhammadiyah jenengan ya tayeng, model salate wong Nahdlatul Ulama ya tayeng. Di Indonesia ada 2 raksasa yang model sholatnya sering seperti itu. Oke. Bagi kita yang akrab dengan Al-Quran itu bukan masalah, ya. Tapi bagi orang yang jauh dari kitab sucinya akan menjadi sumber perpecahan. Ya. Itu saya lahir di tengah-tengah Islam yang penuh perpecahan itu. Sehingga saya berpikir masa Islam seperti ini. Nah, sampai saya punya anak 2. Nah, setelah saya punya anak 2, alhamdulillah saya diarahkan ke Al-Quran. Yuk saya tenggelam di Al-Quran. Ternyata saya menemukan bahwa umat ini memang jauh dari kitab sucinya. Memang ada gerakan agar umat ini jauh, ya. Dan gerakan ini global, tingkat dunia, ya. Sehingga kalau kita tidak ke Al-Quran, kita tidak akan tahu. Tetapi dengan kita ke Al-Quran, ya ternyata Allah penuh kasih sayang terhadap orang yang beriman ini. Sampai 88 kali Allah memanggil orang yang beriman dengan huruf nida, iya. Niki nek teng gramatika Arab waktu kula teng pesantren niku memanggil dengan jarak dekat. Ya Zaidun, wahai Zaid. Nah, ya rojulu, wahai orang laki-laki. Nah, ini dengan jarak dekat. Oke. Bagi manusia. Kalau bagi Allah, Allah enggak mengenal ruangan. Ya. Sehingga enggak ada jarak. Allah justru dekat dengan manusia. Di ayat yang lain, ini Allah sendiri ingkang ngendika, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat nadi yang ada di leher. Nggih. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Berarti Allah sangat dekat. Berarti Allah tidak punya ruangan. Sehingga dengan 8 miliar manusia yang ada di bumi ini semuanya terpantau. Ya, semuanya dekat. Itulah sifat Allah. Sifat Tuhan. Sehingga terhadap 8 miliar manusia itu semuanya dekat. Berbeda dengan sifat hamba. Ini kita sedang dekat dengan orang sekitar berapa ini? 50-an ya, kurang lebih ya. Mboten usah dihitung. Yo orang rungokna makene. Kurang lebih. Jadi nek kurang ya ora dosa, punjul ya ora dosa. Kurang lebih itu 50-an. Kita sedang dekat. Tapi dengan di luar 50 kita tidak bisa dekat. Ya. Dengan teman kita yang ada di Sumatera, kita jauh. Inilah sifat hamba. Berbeda sekali dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan karena enggak memerlukan ruangan. Kalau Tuhan butuh ruangan mana yang memuat untuk wadah Tuhan? Iya. Okay. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat Tuhan ada di langit. Itu artinya kekuasaannya. Langit tetap enggak muat untuk wadah Tuhan. Kalau Tuhan muat diwadahi langit, berarti langit lebih besar daripada Tuhan. Dan itu mustahil. Ya. Lah ternyata Allah ini dekat sekali. Khususnya dengan orang yang beriman.
dengan panggilan ya nida itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang kita tekankan, panggilan iman niki. Karena tentang sholat, tentang wudhu, ini nanti jika ada waktu ya bisa kita kaji. Tapi seandainya tidak ada waktu, agar kita bangga menjadi orang yang beriman, diperintahkan Allah agar kita bersih, kita berwudu, kita mandi, kita tayamum. Tayamum kan malah kotor, raup lebu. Nah ini kalau kita cermati, kalau wudu dan mandi itu bersih, itu memang iya. Tapi kalau tayamum, lah ini itulah toharoh maknawi namanya, ya, sesuci bangsa maknawi. Karena zahirnya itu kita raup lebu, niku ya malah reget, ya. Tangan delai lebu ya malah, lah niki. Tapi karena kita taat, sehingga batin kita bersih. Karena kita taat, zahir menjadi ikut bersih. Nah, rahasia hidup ini taat. Iman, nggih. Kuwatu rabitatil iman. Kekuatan keterhubungan iman. Ini sangat luar biasa. Rabitatul iman a'dzamur rawabiti ngalal itlaq. Kekuatan keterhubungan iman ini adalah agung-agungnya hubungan secara mutlak. Keterhubungan yang paling kuat ya hanya iman. Niki. Karena keterhubungan ini sangat kuat, sehingga imanlah yang menghubungkan antara khalik dan makhluk. Ya. Al-Khaliq niku Allah. Dan makhluk ini kita. Bagaimana bisa terhubung antara makhluk yang lemah niki? Oke. Secara ilmu pengetahuan, bumi yang memuat 8 miliar manusia niki, ya, sekarang diperkirakan penduduk bumi seperti itu. Menurut ilmu pengetahuan, bumi dibandingkan matahari, saya menemukan tentang tafsir Al-Jawahir, matahari lebih besar daripada bumi, kelipatannya 1.300.000. Sehingga kalau matahari keranjang niku nek nggo wadah bumi amot 1.300.000. Berarti kalau dibandingkan matahari, bumi niki kelereng. Kelereng ngerti jenengan? Dir. Nggih. Kalau bumi ini dir, manusia apa? Niki tengu. Ngerti tengu? Nggih. Gedean niku tengu nggih. Bakteri. Ya. Bakteri Lactobacillus, bakteri Streptomyces. Ini kalau kita lihat dengan mata telanjang nggak kelihatan. Harus dengan mikroskop. Itu saja kelipatannya sudah puluhan ribu. Niki. Kalau bumi ini kelereng dibandingkan matahari, kita ini bakteri. Bagaimana bakteri yang kecil itu bisa terhubung dengan Allah? Apanya yang menghubungkan? Ya imannya itu. Masya Allah. Nggih. Maka perlu kita ngaji ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ada 88 panggilan. Dan ini yang ke-33.
Kalau dari surat Al-Maidah ada 16. Dan ini panggilan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu. Warobatot bainas sama'i wal ard. Saking kuatnya iman, maka iman inilah yang menghubungkan antara langit dan bumi. Nanti ada keterangannya. Warobatot bainal ummah wa rasuliha. Dan iman nikilah yang menghubungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah melihat Rasul karena sudah 1400 tahun yang lalu beliau menyampaikan risalah, dan itu saja tidak di Indonesia. Indonesia bagian Jawa, Jawa bagian tengah, tengah bagian Kedu, Kedu bagian Wonosobo, Wonosobo bagian tidak di sana Rasul menyampaikan risalah, tapi di Mekah dan di Madinah. Sangat jauh kita. Waktunya juga sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi saat kita sholat, ya, saat kita tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kita diperintah Allah agar mendoakan salam dan mendoakan rahmat serta mendoakan barokah. Dan yang akan menyampaikan doa kita Allah. Makna yang pertama itu. Yang kedua, kita diarahkan Allah kirim salam. Iya, kirim salam terhadap Rasul Agung itu, yang beliau sudah di alam bariyah, sedang menikmati karya-karyanya. Otomatis Allah yang akan menyampaikan salam kita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula sering menangis saat saya tahiyat. Bukan menangis karena sedih, karena terima kasih ya Allah, saya nggak pernah melihat Rasul. Ngimpi saja saya belum pernah ngimpi ketemu Rasul. Mudah-mudahan jangan sudah ada yang pernah mimpi ya. Rasul seperti apa? Tidak bisa diterangkan. Sing jelas Rasul nggak mungkin kayak kiai ini jelamprang. Nggak mungkin ya kan. Wis mesti mbuangir dek piye deke ya. Nah, orang Arab kan orang mungkin cepul. Nggih. Aneh. Kita nggak pernah melihat Rasul karena sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi saat tahiyat, ya, kita diperintah Allah untuk berkirim salam, dan Allah yang akan menyampaikan salam itu. Dan beliau di sana itu menerima salam kita. Ya. Beliau menjawab, Waalaikumsalam. Ya, inilah keterhubungan iman. Sholat, insya Allah kita bisa semua. Ya, wudu juga sudah bisa, mandi jinabah juga bisa. Ya. Tapi untuk memahami iman, ini yang perlu kita tekankan agar kita senang. Ya, saat sholat kita senang sekali. Ya, saat kita berdiri, kita sedang ketemu Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Kalau terjemahan lama, mulaku rabbihim ini diterjemahkan akan ketemu Tuhannya. Orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang yakin akan ketemu Tuhannya. Saya berpikir, jur kapan ketemu nek akan terus. Nikulah penjajah.
Londo niki sangat paham Islam, sangat paham Al-Qur'an. Maka dalam penerjemahan niku Londo masih ikut mengontrol banyak sekali yang mestinya sudah harus direvisi. Siapa yang akan merevisi? Ya putra wayah panjenengan yang bisa sampai ke sana. Nek merevisi terjemahan diusulkan dari Wanasaba, senana wong ngrungokna. Niki banyak sekali yang harus direvisi karena waktu itu penjajah ikut mengontrol. Sekiranya akan membuat umat niki hebat, Belanda menyimpangkan yang mestinya annahum mulaku rabbihim alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang khusyuk adalah mereka yang yakin sedang ketemu Tuhannya. Niki mesti berhasil menjalani hidup. Karena setiap sholat kita punya pikiran sedang ketemu Allah. Kita takbir berdiri sedang ketemu Allah. Kita rukuk tasbih dan memujinya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita sedang ketemu Allah. Dan kita iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ternyata tahmid kita, tasbih kita memenuhi langit. Mil'us samawati. Saya senang saat berdiri, saya merasa sedang ketemu Allah. Ternyata tasbih dan tahmid saya memenuhi langit. Wal ard dan memenuhi bumi. Bumi Eropa, bumi Afrika, bumi Amerika, bumi Asia. Ini terpenuhi tahmid kita, tasbih kita bersama dengan tasbih malaikat-malaikat dan alam niki. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Najmu itu maknanya ada dua. Ada yang mengartikan bintang, ada yang mengartikan tumbuhan yang tidak berbatang. Termasuk lumut, jamur, lumut, itu kan betul nonton batangi. Contohnya jamur kulit, panu, itu kan jamur, itu kan tidak berbatang. Nek panu berbatang ya geger ke. Ini kalau nonton panu nih kita lengan, kan joro kena calik nal ngene. Jadi pohon yang tidak berbatang dan yang punya batang keras. Seperti di Indonesia ada jati, ada sengon, ada albasia. Ini semuanya sujud. Ya sudah. Ya. Kita bersama alam, bersama malaikat sedang bertasbih. Kita rukuk, kita sedang ketemu Allah. Kita iktidal, sedang ketemu Allah. Kita sujud, sedang ketemu Allah. Annahum mulaku rabbihim. Jadi sudah waktunya direvisi. Mungkin dibuka di terjemahan. Mereka yang menduga dengan dugaan yakin bahwa mereka akan ketemu Tuhannya. Jur kapan ketemu nih? Nah, akan terus. Padahal mestinya diterjemahkan sedang. Milo sering saya sarankan minimal umat ini punya Quran terjemahan, itu minimal itu. Jangan sampai kalah dengan orang-orang ateis yang mereka punya buku Das Kapital yang ditulis oleh Karl Marx. Ya, kita umat ini harus punya kitab sucinya. Dan nanti kalau panjenengan melihat terjemahan ada yang membingungkan, ditanyakan yang pada ahlinya. Nanti akan bangkit umat ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang yang beriman. Keterhubungan iman ini sangat kuat. Ternyata saat kita tahiyat, kita diperintah Allah untuk kirim salam terhadap Rasul kita. Mulia sekali kita. Walaupun kita tidak pernah menangi. Ya. Diizinkan oleh Allah mendoakan salam terhadap Rasulnya. Dan Allah yang akan menyampaikan. Antara lain kekuatan keterhubungan iman seperti itu. Kemudian saking kuatnya keterhubungan iman, warobatot bainat dunya wal akhirah, dan imanlah yang menghubungkan dunia ini dengan akhirat. Ya, dengan iman kita berkarya, karya apapun dibangun di atas iman, nanti balasannya di akhirat yang paling sempurna. Di dalam Al-Quran Allah membalas baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau di dunia ini Allah yang mengatur, khususnya untuk kita yang beriman, bukan istidrot, tapi rezeki, bonus, kebaikan-kebaikan di dunia yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman ini berupa istidrot. Ya, istidrot ngerti? Napa? Dilulu, diblondrokake, nggih, diblondrokake, nggih, seperti Harvard University. Wah, ini kan sekarang menjadi yang pemilik kampus termegah di dunia. Nggih, niku nggih Harvard University, dan profesor-profesor kelas dunia itu harus dari sana. Nggih. Kalau tidak dari sana tidak kondang, ya kan? Nggih. Kemudian punya dana abadi 479 triliun. Yang Indonesia entah tahun berapa, saya lupa, pernah anggaran negara RAPBN itu 479 triliun. Itu pernah. Berarti Harvard University itu punya dana abadi sing tidak pernah dilebur, itu abadi. Sama dengan RAPBN di Indonesia tahun berapa. Dan dana inilah digelontorkan ke negara-negara yang mayoritas Islam, termasuk Indonesia. Dan tidak pernah diambil dana itu. Yang diambil hanya apanya? Bunganya. Iya. Hanya bunganya. Kebutuhan umat ini ke Al-Quran ini sangat mendesak. Ya, sangat mendesak. Agar umat ini memahami kitab sucinya sendiri dan memahami keterhubungan iman itu. Enggak. Imanlah yang menghubungkan antara langit dan bumi. Bumi seluruh dunia. Jenengan nek dong tahiyat di samping salam terhadap Rasul, jenengan juga salam terhadap dirinya sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang soleh yang ada di Eropa, di Amerika, di Asia, termasuk Asia Tenggara, Indonesia nggih, Afrika, semuanya akan mendapatkan salam itu. Salam sejahtera, salam rahmat, dan salam barokah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nikilah keterhubungan iman. Jenengan sedang tahiyat di Masjid Al-Mafazah. Nggih. Sedang tahiyat di sini.
Ternyata kalimat panjenengan wala ibadis lahis solihin ini memenuhi Eropa, orang-orang soleh di Eropa. Sampai ke orang-orang soleh yang ada di Amerika. Ya ora ketang piro insyaallah onten lah nggih. Mosok wong Eropa musyrik kabeh ya kan. Maurice Bucaille itu orientalis muslim yang masuk Islam. Itu di Eropa itu. Nggih, Prancis. Lah otomatis Maurice Bucaille niki lah mengembangkan walaupun sembunyi-sembunyi ya, tetap mengembangkan sehingga ya saya yakin di Eropa tetap ada orang yang soleh ya, walaupun mungkin sembunyi-sembunyi. Karena kalau menonjol ya mesti disikat ya. Monggo keterhubungan iman ternyata seperti itu. Ternyata warobatot baina bani Adam wal malaikah. Kekuatan keterhubungan imanlah yang menghubungkan kita sebagai anak cucu Adam terhubung dengan para malaikat. Niki iman. Ya. Jenengan saged sing iso YouTube nggih. Saged membuka surat Ghafir. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Nggih, paling tidak dicatat nanti dibuka lagi. Kalimatnya alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ghafir itu surat yang ke-40. Sama dengan mukmin. Bukan al-mukminun. Nggih, al-mukminun sendiri, mukmin sendiri. Mukmin itu surat yang ke-40 sama dengan Ghafir. Ada yang memberi nama Ghafir, ada yang memberi nama mukmin. Di Al-Qur'an sering nama-nama itu banyak nggih, nama surat niku. Waqihim Rabbana wa adhilhum jannati adninil lati wa attahum atau jannati adnil lati wa attahum. Qiraahnya ada dua. Tanwin itu sama dengan nun mati. Itu kalau diberi kasroh ya hurika bil kasri li anna sakin ida hurika bil kasri. Jannatin jannatin tanwin ini kan sama dengan nun mati. Itu kalau diberi harokat ya diberi harokat kasroh. Maka ada qiraah yang jannati adninil lati. Niku nek sing ngerti qiraah niku tidak bermasalah. Tapi yang tidak belajar ilmu qiraah, saya pernah bertemu, wah itu nambahi huruf Pak Yai. Enggak ada nunnya kok malah dikasih nun. Oh ya Mas, terima kasih. Sampan pernah sinau qiraah? Belum Pak Yai. Makanya sampan karo ngaji qiraah niku nggih. Di ilmu qiraah itu yang satunya qiraahnya seperti itu. Yang kedua jannati ngadnil tidak ada nunnya. Jannati nillati tidak ngadnini itu tidak ngadnillati. Nah, itu qiraahnya ada dua. Ini tidak saya teruskan karena bukan itu yang sedang kita bicarakan. Kita meneruskan Rabbana wa atilhum jannati adnillati wa attahum wa man sholaha min abahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'atu yawma idzin faqad rahimtahu wa dzalika huwal fawzul adzim. Ghafir 7, 8 dan 9. Niki bukti keterhubungan iman.
alladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat yang nek diterjemahan yahmilu niku diartikan memikul. Nggih, memikul. Jenengan boten usah bayangna batan karo salang, nggih. Nggih. Insyaallah yang dimaksud memikul niku ya merawat, nggih. Merawat aras. Aras niku makhluk besar sekali. Gaib niku kita nggak bisa mengukur kebesaran aras. Nah, karena setelah langit ketujuh itu baru aras. Lah Allah mengatur aturan itu dari situ. Singgasananya ya. Itu mengatur aturan dari situ. Lah ternyata malaikat yang ada di sana itu nun jauh, itu sangat jauh dari bumi. Tapi mereka peduli terhadap makhluk yang ada di bumi, terutama yang beriman. Malaikat yang di aras dan sekitarnya yang triliunan nih malaikat di sana, bukan hanya miliaran tapi triliunan. Niku semuanya bertasbih, mereka beriman dan mereka memohonkan ampunan terhadap orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Niki kula merinding nek dong sinau ayat niki. Merinding, Masya Allah, ada yang peduli dengan kita. Iya, dengan keimanan itu. Malaikat triliunan di aras yang naung jauh di sana. Nggak bisa diukur dengan kilometer. Apalagi dengan kilometer, parsek nggak bisa mengukur. Oke. Di sana peduli. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampunan terhadap mereka yang beriman. Mereka makhluk suci, makhluk bersih, tidak durhaka dengan Allah. Mendoakan orang yang beriman, kita. Inilah kekuatan keterhubungan iman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, ternyata niki rahmat kasih sayangmu dan pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Rahmat dan pengetahuan Allah meliputi kita. Kita yang tengah itu, kalau bumi ibaratnya kelereng, ya. Ilmu Allah mengetahui kita. Bahkan tengu yang sebenarnya ini Allah yang mengatur. Bahkan bakteri Lactobacillus yang saat kena hujan, bumi yang kering, bumi yang tandus, idza anjalna 'alaihal ma'ah tajat wa robat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Bumi yang tandus, yang kering jika kena hujan, bumi ini bergerak niki dan menjadi subur dan mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam. Niki tajat di tafsir-tafsir yang saya punya hampir 2 almari tafsir saya. Ada yang 30 jilid, ada yang hanya 2 jilid. Jalalain itu 2 jilid. Karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Ada seperti Ibnu Jarir itu 30 jilid. Ibnu Jarir At-Tabari. Itu saya tidak menemukan selain ihtazat. Itu maknanya bergerak. Waktu depan pesantren ini masih kebun, ya. Kemudian saya menyuruh saudara saya untuk mencangkul. Kemudian tanah itu sore kehujanan. Setelah hujan reda, saya melihat tanah itu tidak ada gerakan. Ya, berkali-kali
Sampai saking sedihnya saya pinjem tampah ngerti nih Bu? Nek wong desa ngerti, nek wong kota ora ngerti. Nggih. Nek wong kota ngerti ini lengser. Lengser niku tampah ning saking seng. Nggih, saking seng nika. Saya pinjem tampah. Mae nyilih tampahe. Lah ngapa sih, Pak? Malah bingung niku. Arep tak nggo ngepe bumi. Nah, bumi itu saya gelar teng tampah niku njuk saya P. Nggih, saya panasi dengan panas matahari. Setelah kering, lah saya hujani sendiri itu. Lah timbang jengking-jengking nang kebon, wonge weruh kula pada bingung. Ke Pak Kiai ngapa ta? Jengkang-jengking terus. Nah, akhirnya tidak jengking, saya lihat sendiri, saya hujani sendiri. Saya tidak melihat gerakan. Niki. Kalau tafsirnya yang salah, itu enggak mungkin. Karena mufasir itu sudah pakar. Apalagi kalau yang error Al-Qur'annya itu enggak mungkin. Yang paling mungkin error adalah mata saya. Niki. Akhirnya saya mengunjungi teman yang sedang kuliah di jurusan pertanian. Niku. Setelah ketemu, saya menyampaikan, Mas, apa betul tanah yang tandus kering kalau kena hujan itu bergerak? Dia menjawabnya begini, loh, Pak Kiai kok kreatif sekali. Ngoten. Njur kula jawab, wah paling-paling bergerak, kreatif. Enggak, maksud saya, yang namanya kiai sejak saya kecil, itu yang dibicarakan kalau tidak surga ya neraka. Kalau tidak pahala ya siksa. Kalau tidak malaikat ya setan. Ini kiai selalu membicarakan itu. Tapi tiba-tiba jangan kok membicarakan bumi kering, tandus kena hujan bergerak. Ini menurut saya kreatif. Walah, dada saya langsung mekar. Imbane nganggo benik, wis pada bedah nih. Merasa tersanjung nama jenenge, Jur beliau ngendika begini, Pak Yai bisa melihat gerakan itu harus dengan mikroskop. Tidak bisa dengan mata telanjang, karena yang bergerak itu bakteri. Lah setelah bergerak, untuk apa Mas? Ya agar bumi menjadi subur. Lah setelah subur, ya agar mampu menumbuhkan tanaman. Pak Yai menemukan itu di mana? Di Al-Quran. Ihtazat wa robat wa ambatat min kulli zawjin bahid. Di Al-Quran, iya, gila. Malah anak itu mengatakan gila. Nyong ora edan Mas. Nek nyong edan nyong ora tekan Jogja. Niki nggih teng Intan. Nggih, Institut Pertanian nggih. Nek saniki ya mungkin sudah universitas, waktu itu masih institut karena belum lama. Nah, bakteri itu sudah ada namanya Mas, sudah ditemukan. Namanya sesuai dengan penemunya. Bakteri penyubur itu ada yang diberi nama Lactobacillus. Karena penemunya ya Profesor Lactobacillus itu. Ada yang diberi nama Streptomyces. Karena penemunya ya itu. Oh, jebul nama-nama sering diberikan kepada nama apa saja sesuai dengan penemunya. Nikulah Al-Quran. Nggih. Terpaksa bab wudu, nggih, jenengan wis tayang kabeh. Nggih. Lajeng bab mandi junub nggih wis tayang kabeh. Karena sudah ada. Kemudian tayamum juga bisa semua.
sebagai penutup Allah memberi aturan itu. Itu bukan Allah menghendaki remek, repot, bukan. Tapi Allah menghendaki kita ini bersih. Bersih diri kita, bersih lingkungan kita, dan Allah menyempurnakan nikmat. Ya. Ternyata saat kita melakukan wudhu itu nikmat sekali. Nggih, wajah kita yang kusut menjadi cerah dan seterusnya. Mandi juga seperti itu. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.